Banyak dalil yang menyatakan bahwa kalau kita diberi sakit, kalau kita mendapat musibah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Atau yang ketiga, penderitaan adalah jalan yang harus ditempuh supaya orang bisa sampai pada Tuhan. Untuk menuju Tuhan itu kan banyak usaha, banyak upaya, banyak hal yang harus kita korbankan. Entah kecil, entah besar, entah kita anggap berat atau kita anggap biasa atau kita anggap ringan. Tapi kan di situ ada perjuangan, ada pengorbanan. Ketika ada pengorbanan ya pasti ada sedikit atau banyak rasa menderita. Kita disuruh zakat, itu kan tidak enak. Menderita kita, sebagian harta kita dikasihkan ke orang lain, padahal kemarin mencarinya capek. Kita menyebutnya pengorbanan. Tapi itu kan kita jalani demi bisa sampai pada Tuhan. Perspektif para filosof timur. Nah, ini para filosof timur ini dulu kita belajar Taoisme, Konfusianisme, dan lain-lain. Kalau menurut para filosof timur secara umum, penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang, pengetahuannya kurang dalam. Jadi penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup. Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berpikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya. Maka dia harus memperbaiki kesalahan ini, kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur, berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya waktu kita belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi begitu kita buka beberapa simpul pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa oh iya ya ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya. Tidak tahu hikmahnya. Kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ. Sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini. Bahwa tidak, penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filosof timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah, ini cara berpikir semacam ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi tidak melihat ke masalah, tapi melihat ke manusianya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita anggap sebagai sumber penderitaan,
itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna, dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya. Kita lanjutkan. Tadi dari barat sudah, dari timur sudah. Sekarang kita pahami dari perspektif agama-agama. Perspektif agama-agama ini, insya Allah kita semua sudah dapat dari 2 minggu yang lalu dan banyak wacana yang kita baca dari banyak sumber bahwa hidup ini memang banyak ketemu dengan penderitaan yang itu secara umum adalah bisa merupakan cobaan dan ujian, bisa merupakan pembersihan atau pengampunan dari dosa-dosa, bisa juga merupakan bagian dari perjuangan untuk sampai pada Tuhan. Ini biasanya dalam agama-agama melihat penderitaan itu satu di antara 3 ini. Ada kalanya penderitaan itu merupakan ujian, cobaan. Ya. Yang namanya ujian kan berarti pada akhirnya kita akan dapat reward kalau lulus. Orang yang punya perspektif ini, melihat apapun, mengalami apapun, akan dipandang sebagai ujian yang harus dia selesaikan, dia carikan solusi yang tepat, sehingga akhirnya dia dapat pahala, dia dapat balasan, dia dapat kebahagiaan dari Tuhan. Itu gaya pertama. Gaya kedua, penderitaan harus kita alami untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan. Nanti banyak dalil yang menyatakan bahwa kalau kita diberi sakit, kalau kita mendapat musibah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Atau yang ketiga, penderitaan adalah jalan yang harus ditempuh supaya orang bisa sampai pada Tuhan. Untuk menuju Tuhan itu kan banyak usaha, banyak upaya, banyak hal yang harus kita korbankan. Entah kecil, entah besar, entah kita anggap berat atau kita anggap biasa atau kita anggap ringan. Tapi kan di situ ada perjuangan, ada pengorbanan. Ketika ada pengorbanan, ya pasti ada sedikit atau banyak rasa menderita. Kita disuruh zakat, itu kan tidak enak. Menderita kita, sebagian harta kita dikasihkan ke orang lain, padahal kemarin mencarinya capek. Kita menyebutnya pengorbanan. Tapi itu kan kita jalani demi bisa sampai pada Tuhan. Disuruh haji, berapa sekarang biayanya haji? Sholat 5 waktu, itu kan pengorbanan mungkin di tenaga, pengorbanan mungkin di waktu, meskipun sebentar. Kan tidak ada orang yang sholatnya lama hari ini, mesti ini kan ya sebentar-sebentar. Tapi kan kadang sebentar itu kan rasanya beratnya luar biasa. Semacam penderitaan, pengorbanan yang hebat. Tapi kita jalani saja, kenapa? Biar bisa sampai pada Tuhan. Nah, ini perspektif tentang penderitaan. Saya miskin tidak apa-apa asal Allah ridho. Nah, itu perspektif tentang penderitaan. Biar kita diridhoi oleh Allah. Nah, jadi agama-agama secara umum punya ciri 3 ini ketika membahas penderitaan. Yang paling terkenal di antara agama-agama yang menonjol sekali konsepnya tentang penderitaan kan Buddhisme. Dulu kita pernah membahas tentang Buddhisme ya. Dalam Buddhisme, penderitaan ini kan hakikat hidup. Jadi hidup ini hakikatnya menderita. Ini selaras dengan pengalamannya Siddhartha Gautama. Kalau dalam Buddhisme, penderitaan ini dikenal sebagai dukkha. Kata-kata ini diserap dalam bahasa Indonesia nanti jadi kata-kata yang artinya juga penderitaan, yaitu dukkha. Biasanya ada kalimat selanjutnya dukkha derita. Karena memang artinya dukkha itu penderitaan. Hidup ini pasti dukkha isinya, penderitaan. Penderitaan itu bisa penderitaan yang biasa, dukkha, misalnya sakit fisik, nah itu dukkha.
sariawan, sakit gigi, sakit perut, nah itu duka, penderitaan biasa. Ada penderitaan karena perubahan. Kalau dalam Buddhisme istilahnya viparinama duka. Misalnya menderita karena putus cinta, menderita karena terpaksa harus hidup dengan orang yang kita benci, menderita karena ditinggal orang yang kita sayangi, dan seterusnya. Ini kan terjadi perubahan. Itu sakit. Jadi karena apa? Karena situasi baru itu kan menyakitkan. Kemarin bersama, berdua, sekarang sendiri, itu kan menyakitkan. Kemarin tidak punya teman sekacau ini, sekarang punya teman sekacau ini. Akhirnya tiap hari makan hati. Ya, itu kan karena perubahan, itu juga duka. Kemarin tinggal di sana, hawanya panas sekali, orangnya marah-marah terus. Sudah terbiasa terhanyut ikutan marah-marah. Sekarang ganti situasi, isinya bukan orang marah-marah lagi, tapi orang pendiam semua. Wah, itu kan menderita. Jadi penderitaan karena perubahan. Intinya tidak tercapainya keinginan. Sehingga kita sedih, sehingga kita merasa gundah, dan seterusnya. Itu namanya viparinama duka. Yang ketiga, penderitaan karena kita sebagai manusia. Ini yang disebut penderitaan sebagai hakikat hidup. Bahwa sebagai manusia kita ini lahir dengan karakter manusia yang lemah, banyak keterbatasan, tidak berdaya, nantinya tua dan juga mati. Ini kalau cerita tentang keterbatasan manusia, kalau manusia berhubungan dengan Buddhisme, ini saya ingat dulu saya zaman kuliah suka sekali baca cerita-cerita dari tradisi cerita-cerita Cina yang banyak serialnya itu. Yang saya ingat ada serial yang judulnya Golok Pembunuh Naga. Itu tokohnya Zhang Wuji. Saya masih ingat itu, Tio Buki. Dia ini ketua aliran, namanya aliran Ming. Ini hubungannya sama penderitaan. Jadi aliran Ming ini kalau pakai istilah Tiongkok namanya Ming Jiao. Ming Jiao itu agama cahaya. Ini aliran ini untuk orang-orang Tionghoa yang menganut agama. Dulu agama ini disebut sesuai nama pendirinya, yaitu Mani, dari Persia. Sehingga agama ini dikenal dengan nama Manikaisme. Meskipun ketika masuk Tiongkok nanti terpengaruh oleh Buddhisme dan Zoroastrianisme, Zoroaster dan Buddhisme. Nah, yang saya ingat dari novel ini cerita Golok Pembunuh Naga ini yang ngarang namanya Jin Yung. Ada satu syair yang bagus dari aliran agama cahaya Ming Jiao ini, yang saya ingat sampai sekarang, yang kalimatnya begini kurang lebih maksudnya. Hidup apa senangnya, mati apa susahnya. Kasihan manusia di dunia, selalu hidup menderita. Itu kalimat ini menurut saya menarik. Ini ada bau Buddhismenya. Jadi, apa sih kesenangan hidup ini sampai kita mati-matian berusaha untuk meraihnya? Hidup apa senangnya? Mati apa susahnya? Apa sih susahnya mati ini sehingga begitu takutnya kita dengan kematian? Kasihan manusia di dunia selalu hidup menderita. Kasihan sekali orang-orang itu ya, hidupnya jadinya susah terus. Tidak ada senangnya. Kenapa? Harusnya dunia ini senang, akhirnya tidak senang karena begitu terobsesi mengejar-ngejar kesenangan dunia. Padahal sebesar apa sih kesenangan dunia itu? Kita juga begitu takut, begitu parno dengan kematian. Padahal apa iya sih kematian itu begitu negatifnya, begitu menyusahkannya. Nah, ini saya dapatnya dari novel, tapi menarik untuk menggambarkan bagaimana agama Manikaisme ini menganggap bahwa sudahlah hidup jangan terlalu diambil serius. Hidup itu menyenangkan tapi juga tidak sebegitunya.
mati itu menyedihkan, tapi juga tidak sebegitunya. Yang susah kalau orang terlalu memberati hidup, terlalu takut dengan kematian, akhirnya selalu hidup menderita. Nah, jadi kembali ke Buddhisme tadi, salah satu agama yang menganggap hakikat hidup intinya adalah duka atau penderitaan adalah Buddhisme. Sebabnya apa? Penderitaan itu ada dua, tanha sama avijja. Jadi tanha itu nafsu, kalau avijja itu kebodohan, kegelapan batin. Kebodohan berarti tadi ya, kurangnya pengetahuan. Kemudian kalau tanha itu nafsu, keinginan yang tidak terkendali, hasrat yang tidak terkendali. Jadi ternyata hidup kita ini menderita ketika hasrat kita tidak bisa kita kontrol dan pengetahuan kita terbatas. Berarti solusinya bisa menyatukan tadi antara timur dan barat. Kalau Schopenhauer tadi inginnya kita mengontrol nafsu, mengontrol hasrat. Dan banyak pikiran timur menganggap bahwa kuncinya di pengetahuan. Ternyata ya memang dua-duanya. Bagaimana kita bisa mengontrol nafsu, mengontrol diri kalau kita tidak punya pengetahuan tentang diri kita sendiri. Oke, itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia, yang pasti tidak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi. Saya lanjutkan dengan, ini agak menarik. Tadi tiba-tiba saya dapat referensi dari Mahatma Gandhi sebenarnya. Ada, katanya Mahatma Gandhi, ada 7 dosa, ada 7 kesalahan kita, yang 7 ini nanti akan jadi sumber penderitaan kita dalam hidup. Ini 7 dosa ini saya bawa karena agak populer, mungkin manifestasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari kali ini. Yang pertama apa? Penderitaan kita hari ini banyak muncul dari antara lain nomor 1, politik tanpa prinsip. Ini katanya Gandhi ya, politik tanpa prinsip. Politik itu tata masyarakat, bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Kalau dia tanpa prinsip, kalau dia hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat, keinginan-keinginan sementara, tidak ada prinsip-prinsip, yang terjadi ya kekacauan. Kalau itu kekacauan, pasti melahirkan penderitaan. Jadi dosa pertama yang menjadi sumber penderitaan adalah politik yang tanpa prinsip. Yang kedua, sumber penderitaan adalah bisnis tanpa moralitas. Usaha bekerja yang tidak menggunakan moralitas. Kalau bisnis biasanya hanya melihat untung dan ruginya. Ini juga nanti akan jadi sumber penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang tanpa karakter. Orang-orang pinter, orang-orang berilmu yang tidak punya karakter. Tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Sehingga ilmu, pengetahuan hanya dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan keinginannya sendiri. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan atau sains yang dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini nanti juga akan melahirkan penderitaan. Beberapa kritik terhadap sains modern kan sudah menunjukkan itu. Misalnya sains yang hanya melahirkan manusia-manusia yang kayak robot, sains yang hanya melahirkan destruksi terhadap peradaban, sains yang melahirkan bom nuklir yang menghancurkan, sains yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sains tanpa kemanusiaan. Jangan lupa juga 7 dosa sumbernya penderitaan adalah kekayaan yang tanpa kerja. Kekayaan yang tanpa kerja simbol kemalasan,
Meskipun sumber daya kita luar biasa, kalau isinya hanya orang-orang males yang tidak mau beraktivitas, yang ingin hasil instan saja, pada saatnya kekayaan itu akan habis dan akan lahir penderitaan. Kemudian yang keenam, kenikmatan tanpa nurani. Kenikmatan tanpa nurani ini orang yang hanya ingin senang-senang saja, memikirkan kenyamanannya saja, tanpa menghidupkan kepekaannya terhadap lingkungan sekelilingnya. Hanya nyari enaknya sendiri saja. Dan yang nomor 7, ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Orang-orang bertakwa, orang-orang religius, orang-orang yang semangat beragama, bertuhannya tinggi, tapi tanpa penyangkalan diri. Orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong. Merasa besar, merasa benar. Jadi ini 7 dosa sumber penderitaan. Mari kita hati-hati biar 7 ini tidak hidup di lingkungan sekitar kita. Karena kalau ada ya sedikit banyak kita akan mendapatkan penderitaannya. Karena ini penderitaan level kemasyarakatan, level hidup bersama. Kalau yang di atas tadi kan penderitaan sendiri-sendiri individu kita, tapi ini sebenarnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, itu lahir dari 7 dosa ini. Politik yang tanpa prinsip, bisnis yang tanpa moralitas, pengetahuan yang tanpa karakter, sains yang tanpa kemanusiaan, kekayaan yang tanpa kerja, kenikmatan yang tanpa nurani, dan ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Nah, ini sudah mau berakhir. Ada catatan saya tentang beberapa kunci untuk menghadapi penderitaan. Dari banyak paparan di atas, sedikit bisa kita simpulkan ternyata memang tidak mungkin hidup yang tidak ada penderitaan. Setiap hidup pasti mengalami penderitaan karena kita ternyata manusia yang tidak sempurna, punya banyak sekali kelemahan. Ada beberapa kunci yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya, sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi perlu juga digandeng dengan muhasabah. Seperti dijelaskan di depan tadi, muhasabah adalah salah satu kunci. Muhasabah berarti pemahaman diri, pengetahuan kita tentang diri, salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan. Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini, tapi sambil refleksi. Apa yang salah yang aku lakukan sehingga penderitaan ini lahir? Ada titik-titik kesalahan apa yang aku jalankan sehingga penderitaan ini lahir? Itu namanya muhasabah. Setelah diawali dengan sabar. Yang kedua, jangan lupa tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami, terus kita pahami apa yang terjadi dengan segala variabel unsur yang mempengaruhinya. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya. Tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri, islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah, yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu, lakukan islah, perbaiki lingkungan sekeliling, perbaiki kehidupan dengan sesama. Diawali dari sabar, setelah kita kuat menanggungnya, kita berefleksi dengan muhasabah, membaca diri kita, membaca lingkungan sekeliling kita melalui tilawah,
kemudian menemukan hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita bersihkan diri dan kita bereskan lingkungan sekeliling kita. Tazkiyah dan islah. Ini step-step yang harus kita lakukan saat menghadapi penderitaan. Dan pastinya kunci dari kita untuk bisa keluar dari penderitaan hidup sebagai seorang yang beragama, ya pastinya kita harus kembali lagi ke Allah. Di slide saya sebut berhubungan dengan Allah di fase penderitaan itu ada 3 fase. Yang pertama fase confirming, yang kedua fase responsif, dan yang ketiga fase ekstatik. Fase confirming itu fase ketika kita merasakan Allah hadir menemani kita dalam penderitaan. Sehingga lahirlah harapan. Ini namanya fase confirming. Ya, hidupku memang menderita, tapi aku masih punya Allah. Nah, ini fase ketika seseorang merasa kehadiran Allah. Tumbuh keyakinan akan kehadiran Allah sehingga harapan pun lahir. Sehingga kita tidak putus asa menghadapi bencana, menghadapi musibah, menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, lama-lama ada fase namanya fase responsif. Fase responsif itu ternyata Allah tidak cuma hadir dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ini namanya fase responsif. Nah, lama-lama kalau responsifnya sudah jalan, akan ada fase ketiga, fase ekstatik. Kalau ini sudah fase intim, karena sudah bersama Allah sedemikian lama, meskipun dalam penderitaan, lama-lama ada attachment, ada keterikatan, ada kelekatan dengan Allah. Di situ muncul rasa cinta kepada Allah, karena kedekatan kita yang senantiasa dengan Allah. Fase ekstatik ini nanti membawa kita sampai pada titik, sudahlah, penderitaan juga tidak apa-apa, asal Allah masih bersamaku. Asal Allah tidak marah padaku, asal Allah masih sayang padaku. Ini sudah fase ekstatik. Kalau di fase kedua tadi kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Di fase pertama kita sadari kehadiran Allah, tapi di fase ketiga ini penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah. Ini fase ekstatik. Seperti ketika Kanjeng Nabi setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ditinggal wafat paman beliau, istri tercinta, kemudian dakwah ke Taif dilempari batu berdarah-darah. Tapi Kanjeng Nabi sudah melampaui fase ekstatik, sehingga bagi Kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah in lam takun wadiban alayya fala ubali. Kalau asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah. Aku menderita, tidak apa-apa. Hidupku sengsara, tidak apa-apa. Asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Itu fase ekstatik. Ketika Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami. Tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah ridho. Nah, ini orang yang sudah nyampe pada fase ekstatik. Jadi di titik ini, penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah, keakraban kita dengan Allah, dan bahkan kemelekatan kita dengan Allah. Ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa, anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan ini. Oke, teman-teman, saya kira itu ya sesi kita kali ini tentang penderitaan. Itu ada beberapa quotes yang saya bawa, cuma ini mungkin quotes ini dibaca terpisah-pisah dari narasi sebelumnya, karena ini mungkin
konteksnya harus pas. Misalnya quote dari Timothy Leary. Dia bilang, all suffering is caused by being in the wrong place. If you are unhappy where you are, move. Semua penderitaan itu berasal dari ketika kita di tempat yang salah. Maka saat engkau tidak bahagia di tempatmu, ya bergeraklah, move on lah. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya penderitaan itu berarti kita salah ruang, salah waktu, salah posisi, salah porsi, salah situasi. Untuk mengatasinya apa? Move on. Jadi, pindahlah, bergeraklah. Jangan di situ terus, ganti situasi. Karena engkau sedang salah situasi. Ya gunakan quote ini sesuai ruang dan waktunya. Karena kadang-kadang memang yang membuat kita menderita itu kita salah posisi, salah porsi, salah menempatkan diri, dan seterusnya. Berarti jalan keluarnya ya move on. Pindahlah, jangan di situ. Atau jangan begitu lagi. Jangan melakukan itu lagi. Dan seterusnya. Ada juga ini dari seorang novelis, filosof eksistensialis yang punya quote tentang penderitaan. Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. The really great man must, I think, have great sadness on earth. Fyodor Dostoyevsky. Katanya Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan itu selalu tidak terhindarkan bagi orang-orang yang akalnya besar dan hatinya dalam. Orang-orang besar menurutku pasti mengalami kesedihan yang juga besar, penderitaan yang juga besar. Katanya Dostoyevsky, tidak perlu galau dengan besarnya penderitaan yang engkau alami, karena biasanya semakin besar penderitaan menunjukkan semakin bernilai, semakin berharga, semakin besar orangnya. Orang-orang besar itu perjuangannya lebih keras, penderitaannya juga lebih besar. Menurutku, katanya Dostoyevsky, great men must, I think, have great sadness. Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin tinggi, semakin besar orangnya. Itu menurut Dostoyevsky. Jadi kita tidak perlu galau. Kalau kok porsi penderitaan hidupku lebih besar. Jangan-jangan memang kita ada bakat jadi orang besar atau mau jadi orang besar. The great man must, I think, have great sadness on earth. Nah, quote ini bisa dipakai untuk membesarkan hati kita. Terus ada juga quotes, part of our human suffering is caused by our unwillingness to change along with the change around us. Don't fight change, embrace it. Sebagian dari penderitaan kita itu disebabkan oleh ketidakmauan kita untuk berubah. Bersama dengan lingkungan sekeliling kita yang sudah berubah. Jangan melawan perubahan, rangkullah perubahan, peluklah perubahan. Quotes ini ingin bilang, ayo kita refleksi, kadang-kadang penderitaan itu lahir karena kita yang tidak mau berubah. Sementara lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Akhirnya kita terasing dalam hidup kita dan merasakan penderitaan. Maka jangan melawan perubahan, tapi peluklah perubahan itu. Itu quotes ini mengajarkan kita untuk jangan-jangan perubahan itu karena kekerasan hati kita, kekakuan kita untuk tidak mau berubah. Padahal lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Terakhir, ini dari Aristoteles. Suffering becomes beautiful when anyone bears great calamities with cheerfulness, not through insensibility, but through greatness of mind. Penderitaan itu menjadi indah saat seseorang menanggungnya dengan banyak keceriaan. Bukan melalui insensibility, bukan berarti tidak peka, tapi dengan pikiran yang luas. Jadi,
Penderitaan, kalau dari penjelasan di depan tadi, sifatnya pasti kita alami, sifatnya niscaya. Tidak mungkin orang tidak mengalami kesusahan atau penderitaan. Maka kita nikmati saja penderitaan itu, kita gembira dalam penderitaan itu. Bukan berarti kita tidak peka dengan penderitaan itu, tapi pikiran kita sudah luas. Pikiran kita sudah paham tentang hakikat penderitaan. Jadi sudah tidak terlalu lagi tersiksa dalam penderitaan. Kita bisa menerimanya dengan gembira. Bears great calamities with cheerfulness. Bukan berarti kita tidak peka, sudah tidak merasa lagi meskipun tersiksa. Ya tersiksa, tapi tetap gembira, tetap ceria. Kenapa? Karena pikiran kita sudah luas, wawasan kita sudah menjangkau, sudah paham apa itu penderitaan, sehingga tidak terlalu digelisahkan lagi. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Sudah agak terlalu panjang lebar saya ngomong tentang penderitaan. Ini semacam konklusi, juga beberapa pancingan-pancingan untuk diskusi, juga beberapa perspektif-perspektif yang saya gabung dalam sesi musibah yang kita bahas bulan ini, tepat di bulan pertama setelah libur lama di era bencana COVID-19. Semoga sesi di bulan ini memberi kita banyak kesadaran tentang fenomena yang kita pandang sebagai musibah. Baik itu berupa rasa sakit maupun baik yang berupa penderitaan dan bencana. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.